Pemerintah dan TNI berencana membentuk angkatan atau matra siber untuk mengantisipasi serangan siber yang mengancam keamanan negara. Namun bagi sebagian pihak, rencana ini dinilai kurang tepat atau setidaknya butuh kajian mendalam. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Jafar, pada Selasa 24 September 2024, mengatakan jika pemerintah ingin membentuk matra siber, sampai saat ini rujukan hukumnya belum tersedia. Sebab matra siber nantinya akan bergerak di bidang pertahanan siber yang sangat berbeda dengan keamanan siber. Lantas apa sih perang siber itu? Perang siber mana yang bisa dibilang mengguncang dunia? Sebelumnya, kita mesti bedakan dulu antara pertahanan siber dan keamanan siber. Keamanan siber berbicara dalam konteks ekosistem siber nasional sipil, seperti serangan siber, peretasan data, dan sebagainya. Di sisi lain, pertahanan siber akan menangani hal-hal yang sifatnya lebih besar, seperti terorisme siber hingga spionase siber. Menurut Wahyudi, di tubuh TNI sendiri saat ini sudah ada pertahanan siber di 3 matra, baik darat, laut, maupun udara. Tiap-tiap matra sudah memiliki pusat siber. Bahkan di Mabes TNI juga sudah ada pusat pertahanan siber. Maka itu perlu penilaian lebih lanjut, terutama soal level serangan siber yang terjadi saat ini, sebelum memutuskan membentuk matra baru. Adapun Kementerian Pertahanan RI mendefinisikan perang siber adalah semua tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terkoordinasi dengan tujuan mengganggu kedaulatan negara. Perang siber dapat berupa serangan siber terorisme maupun spionase yang mengganggu keamanan nasional. Adapun serangan siber punya karakteristik sebagai berikut: disengaja, kegiatannya aktif, dan skala besar. Mengutip Britannica.com, istilah perang siber semakin kontroversial. Sejumlah pakar di bidang keamanan komputer dan politik internasional mempertanyakan apakah istilah tersebut secara akurat menggambarkan aktivitas permusuhan yang terjadi di dunia maya. Banyak yang berpendapat bahwa aktivitas yang dimaksud dapat lebih akurat digambarkan sebagai kejahatan, spionase, atau bahkan terorisme, tetapi tidak harus sebagai perang. Karena perang biasanya memiliki implikasi politik, hukum, dan militer. Pada tahun 2010, Natanz dan instalasi nuklir Iran lainnya juga menjadi sasaran serangan siber melalui virus Stuxnet yang melumpuhkan sistem komputer di sejumlah instalasi nuklir Iran. Serangan tersebut kala itu dilancarkan AS dan Israel dengan nama sandi Operasi Olympic Games. Kasus itu merupakan salah satu serangan siber terbesar di era milenium. Serangan itu bertujuan menyabotase program nuklir Iran dengan cara menyusupkan virus terhadap program jaringan elektronik yang menggerakkan proses pengayaan uranium di instalasi nuklir Natanz. Serangan itu melumpuhkan sistem unit mesin operasi pengayaan uranium. Virus Stuxnet dikembangkan bersama oleh CIA dan Mossad di era Presiden AS George W. Bush. Virus itu dibuat khusus untuk mengganggu atau melumpuhkan program nuklir Iran. CIA dan Mossad pada tahun 2009 menggunakan agen mata-mata warga Iran yang telah direkrut dan dilatih oleh Dinas Intelijen Belanda melalui koordinasi dengan CIA dan Mossad. Iran sangat terkejut atas bentuk sabotase terhadap instalasi nuklir Natanz yang dinilai aneh saat itu karena metode serangannya belum dikenal. Negara-negara lain juga terkejut atas model serangan siber atas instalasi nuklir Iran saat itu. Kehadiran negara berteknologi maju dan terhubung secara digital nyatanya bukan tanpa konsekuensi. Negara-negara dengan karakteristik seperti itu dapat menimbulkan bahaya karena dapat membuka celah lebih besar yang dapat dieksploitasi musuh-musuhnya. Kedepan, perang siber kemungkinan akan terus berkembang dan meluas, terutama karena sifat kehidupan manusia yang saling terhubung melalui internet. Selain sistem ekonomi, bisnis, hiburan, dan media sosial, komponen infrastruktur kota dan negara juga bergantung pada jaringan. Jika diretas, jaringan ini dapat menjadi titik lemah yang menciptakan peluang menggiurkan bagi para prajurit perang siber dan organisasi serta negara pendukungnya. Singkatnya, sabotase siber memang nyata adanya, bukan sekadar aksi rekaan di film-film James Bond. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.